Kisah yang menggetarkan jiwa. Mohon dibaca. Gak sampai 5 menkop. Kisah nyata. Indahnya cinta sesama manusia karena Allah. Ini kisah nyata yang dialami Pak Uyat Al-Bantani UI. Sekitar tahun 2014. Beliau mendapat undangan ceramah keluar kota. Berangkatlah beliau dari rumah menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan taksi. Sepanjang perjalanan beliau ngobrol dengan supir taksi ST. "Oi, gomong-gomong. Udah berapa lama nyupir taksi, Pak?" ST. "Oh, belum lama, Pak. Baru beberapa bulan saja." "Oi, oh gitu. Emang sebelumnya kerja di mana?" ST. "Dulu sempat kerja di perusahaan perkapalan di Surabaya, Pak. Kebetulan dulu pernah ambil teknik mesin di ITS. Terus perusahaannya bangkrut jadi saya kena PHK. Lama nganggur di Surabaya akhirnya saya putuskan pindah ke Jakarta." "Ui, wah. Sayang sekali ya. Ngomong-ngomong anak sudah berapa?" ST. "Alhamdulillah sudah 4, Pak. Yang besar malah udah mau tamat SMA." "Ui, oh gitu. Kalau boleh tahu. Narik taksi sehari bersih bisa dapat berapa sih?" ST. "Ya alhamdulillah, Pak. Kalau di rata-rata sehari bisa dapat 75.000. Kalau lagi rame bisa sampai 150.000. Dan gak tentu juga lah, Pak." "Ui, oh ya. Tapi sebelumnya mohon maaf nih. Emang segitu cukup buat anak istri?" ST. "Ya insya Allah cukup, Pak. Daripada gak ada sama sekali." "Ui, Masya Allah. Kok bisa cukup ya, Pak? Ini di Jakarta loh." ST. "Ya kalau dihitung-dihitung sih gak cukup, Pak. Tapi sekarang saya merasa lebih tenang, Pak. Alhamdulillah sekarang kerja bisa sambil ngurus masjid. Alhamdulillah juga saya masih bisa rutin sedekah. 10% dari hasil naksi saya infakkan ke masjid." "Ui, ya Allah. Jadi uang segitu masih dipotong lagi buat sedekah." Tak terasa air matanya menetes haru. ST. "Iya, Pak. Mumpung Allah lagi ngasih kesempatan saya bersedekah. Dulu waktu masih jaya boro-boro saya mau sedekah, Pak. Makanya abis apa yang saya miliki. Saya bersyukur kali sekarang bisa dekat sama Allah." Tak terasa. Mobil sudah memasuki portal menuju Terminal 1B Suta. Argo menunjukkan 115.000 lalu dibayar oleh Pak Uyat 150.000. Karena rasa haru yang mendalam dari cerita supir taksi tadi. Sebelum keluar dari mobil Pak Uyat mengeluarkan lagi uang rep 2 juta dan diberikannya ke bapak supir TSB. "Ini buat anak istri di rumah ya. Salam buat keluarga." Sambil beranjak keluar dari mobil. Iba-iba bapak supir keluar dari mobilnya dan menyusul Uyat. "Masya Allah, Pak. Ini kebanyakan." Sambil menyodorkan kembali uang TSB. "Oh gak apa-apa. Kebetulan saya lagi ada titipan rezeki dari Allah dan saya mau sedekah sama orang yang ahli sedekah. Senang ketemu sama Bapak. Tolong jangan dikembalikan. Berilah kesempatan Allah mencatat sebuah amal jariah buat saya." Jawab Uyat. Dengan mata yang berkaca-berkaca. Pak supir menerima uang tersebut sambil memeluk Uyat. Mereka berpisah dan suasana haru itu pun berlalu. Sebagaimana detik yang lari meninggalkan waktu. Pada tahun 2016. Di suatu malam, Uyat sedang bersilaturahmi dengan teman-temannya di lobi Hotel JW Marriott. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba datang office boy menghampirinya sambil menyerahkan sebuah amplop. "Apa ini?" tanya Uyat. "Tak tahu, Pak. Saya disuruh sama bapak-bapak di luar tadi. Itu titipan dari dia pesannya. Supaya diserahkan ke Bapak," jawab office boy. "Bapak yang mana?" tanya Uyat. "Wah, saya juga gak kenal, Pak.
Orangnya di luar sana Pak, jawab office boy. Melihat kejadian itu, salah satu teman Uyat yang kebetulan berdinas di kepolisian memberi saran untuk segera membuka amplop tersebut dan ternyata di dalamnya berisi uang US $2.000. Dalam kondisi keheranan dan terkejut, muncul rasa penasaran dan curiga. Jangan-jangan uang ini diberikan sebagai jebakan. Akhirnya Uyat berlari keluar hotel meninggalkan temannya di lobi. Mana bapak yang ngasih amplop ini? Tanyanya kembali ke office boy yang menyerahkan amplop tadi. Itu Pak. Bapak itu masih di luar. Dengan setengah berlari, Uyat akhirnya menemukan bapak yang ditunjuk Op tadi. Pak, maaf ya. Bapak yang ngasih amplop ini. Apa maksudnya? Bapak siapa? Tanyanya dengan nada agak meninggi karena beliau takut sedang menerima jebakan dari seseorang. Iya saya Pak. Saya memang udah lama mencari Bapak. Saya supir taksi yang pernah nganterin Bapak dulu ke bandara. Masak Bapak lupa? Waduh maaf Pak. Mana saya ingat. Saya sering naik taksi, jawab Uyat penasaran. Saya supir taksi yang 2 tahun dulu pernah Bapak kasih uang 2 juta rupiah. Masya Allah maaf Pak. Saya bener-bener gak inget. Saya yang pernah antar Bapak dari Lebak Bulus ke Terminal 1B pas Bapak mau ke Bangka Belitung. Uyat mulai mengingat kejadian 2 tahun yang lalu. Terus terang Pak. Saat itu saya memang sedang membutuhkan uang sebanyak itu untuk bayar kontrakan yang jatuh tempo. Hari itu juga sama saya harus bayar sekolah anak saya. Dan saya tidak tahu lagi kemana harus saya cari uang sebanyak itu. Jadi ketika Bapak kasih 2 juta rupiah itu saya kaget sampai nangis. Saya berterima kasih sekali sama Bapak. Masya Allah Pak. Maafkan saya. Saya baru ingat. Lagian itu kejadian 2 tahun yang lalu. Terus ini kenapa kok Bapak ngasih sebanyak ini? Saya cuma ingin berterima kasih saja sama Bapak. Alhamdulillah Pak sekarang saya sudah bekerja di perusahaan konsultan teknik untuk proyek-proyek. Masya Allah Pak. Ya udah Pak saya terima tapi ini kebanyakan. Sambil bermaksud menyerahkan amplop itu kembali. Namun ditolak. Maaf Pak. Tolong diterima Pak. Jangan dikembalikan. Berilah kesempatan Allah mencatat sebuah amal jariah buat saya. Asteris pelukan dan air mata mengiringi haru pertemuan kembali dua hamba yang saling mencintai karena Allah. Terima kasih kepada Uyat yang telah memberikan izin kepada saya untuk menuliskan kembali kisah nyata ini. Surabaya, Allah berfirman, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Quran Surah Al-An'am 160. Sekarang Anda mempunyai 2 pilihan. 1. Biarkan tulisan ini berada di page ini supaya orang lain tidak membaca. 2. Menyebarkan ke teman yang lain dengan klik bagikan, supaya orang lain ikut terinspirasi dan insya Allah mendapat pahala. Silahkan di-share ya. Semoga yang klik suka dan share akan ditambahkan rezekinya. Dan diangkat penyakitnya. Amin. Ya Allah, muliakanlah orang yang membaca status ini. Lapangkanlah hatinya, bahagiakanlah keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan, mudahkan segala urusannya, kabulkan cita-citanya, jauhkan dari segala musibah, jauhkan dari segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata kasar, dan mungkar. Dan semoga yang like, komen amin dan membagikan status ini rezekinya berlimpah amin.
Boleh di SHARE sebanyak mungkin.